Selamat siang, perkenalkan nama saya Anand Yudhistira dengan NIM C1G021054 Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Baik, kita mulai dari pembahasannya. Pertama, Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersama dengan kelahiran negara hukum atau konstitusi dan demokrasi. Kehadiran rule of law merupakan sebuah reaksi atau koreksi terhadap negara absolut atau negara yang dimana kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Berdasarkan pengertian Friedman pada tahun 1959, membedakan rule of law menjadi dua, yaitu yang pertama secara formal, yang dimana rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir, yang dimana ada aparat penegak hukum yang menyangkut ukuran yang baik dan mana yang buruk. Yang kemudian secara hakikatnya, rule of law berarti merupakan jaminan secara formal terhadap keadilan bagi masyarakat dan kesamaan sosial. Jadi intinya rule of law merupakan keadilan masyarakat, terutama keadilan yang bersifat sosial. Baik, konsep rule of law menurut AVDC yaitu dibagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu yang pertama supremasi absolut atau predominasi dari regular law. Regular law itu hukum negara untuk menentang pengaruh arbitrary power atau kesewenang-wenangan yang datang dari pemerintahan. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum atau pendudukan yang sama dari semua golongan kepada hukum negara. Dan yang ketiga, konstitusi. Konstitusi sini dinyatakan sebagai bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis atau human right dalam bahasa Inggris, yang diartikan hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi dari Tuhan. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir dan kodratnya tidak bisa diganggu gugat atau bersifat luhur dan suci. John Locke menjelaskan tentang hak asasi manusia membagi macam-macam hak manusia, yaitu pertama hak untuk hidup, hak milik, dan hak untuk merdeka. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 pasal 30 menjelaskan macam-macam hak asasi manusia, antara lain yang pertama hak untuk memperoleh kemerdekaan, yang kedua hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya, yang ketiga hak untuk tidak diperlakukan dengan keji, kemudian hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum dan tidak ada sertifikasi di bidang hukum. Hukum itu semua orang sama. Dan yang terakhir adalah hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Baik, selanjutnya materi ketiga itu hak dan kewajiban bagi seorang warga negara. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan keharusan individu dan dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan melaksanakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban diatur pada Undang-Undang 1945. Adapun hak dan kewajiban pada Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara antara lain, yang pertama, hak warga negara itu meliputi satu, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, yang kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dari pernikahan yang sah
dari negara tersebut. Nah, kemudian adalah hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan. Baliklah membahas hak, sekarang ada kewajiban yang diatur pada Undang-Undang 1945 meliputi pertama tuh satu, wajib menaati hukum dan pemerintah. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, hak asasi manusia tidak hanya diatur pada Undang-Undang 1945, namun hak dan kewajiban warga negara juga terkandung dalam Pancasila. Ada dari Pancasila, semua nilai-nilai itu mengandung hak dan kewajiban. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, haknya itu untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga, hak dan kewajibannya itu saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun hak dan kewajibannya yaitu hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hak dan kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Dan ketiga, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Adapun hak dan kewajibannya yaitu hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kemudian hak dan kewajibannya itu bekerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun hak dan kewajibannya itu hak mengeluarkan pendapat baik secara tulis maupun ataupun pendapat secara lisan. Kemudian kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Kemudian yang ketiga itu hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, haknya itu mendapat jaminan sosial, kemudian hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Kemudian hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaan tanpa mengganggu hak milik orang lain. Baik, sekian dari saya tentang penyampaian materi tentang rule of law dan hak asasi manusia. Jika ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton.